Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini yang akan ikut tahap 2, perhatikan beberapa ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN PPK tahun 2021. Karena banyak yang bertanya apa sih yang harus disiapkan di tahap kedua, apa saja yang harus kita bawa dan sebagainya. Nanti kita bahas di video ini. Oke, langsung saja yang pertama ini suratnya, nanti teman-teman silakan download di deskripsi video. Yang pertama yaitu dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Peserta dapat mengikuti seleksi kompetensi 2 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan tanggal 2. Jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 itu untuk mencetak yang namanya lokasi ya, udah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi kompetensi tahap 2 dinyatakan belum dapat mengikuti. Nah, jadi bagi yang tidak ada di webnya itu bertuliskan seperti ini, terima kasih ya, itu tidak dapat mengikuti yang namanya tahap 2 karena memang mereka tidak memilih yang namanya formasi. Dan baru saja tadi ada beberapa guru yang nelpon saya ya melalui WA, itu dibilang kalau dia tidak muncul bagian ini. Nah, berarti tidak memilih, karena kalau membuka dari ponsel itu akan ada pop up ya, akan ada pop up untuk memilih formasi. Nah, kalau pop up itu tidak muncul, biasanya kalau kita buka dari HP itu agak susah munculnya ataupun terblokir pop up-nya di browsernya sehingga tidak terbuka, dan hal itu yang membuat mungkin ya tidak terpilih ya formasinya. Itu yang membuat kemarin itu banyak yang tidak muncul tulisan. Jadi kalau ada tulisan ini berarti Anda bisa ke tahap 2. Oke. Kemudian peserta yang diharapkan mencetak kartu ujian itu sampai tanggal 2 sampai tanggal 5 sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pelaksanaan seleksi PPK dilaksanakan dengan protokol kesehatan, yaitu yang pertama ya, melakukan yang namanya rapid test antigen dengan hasil non reaktif ya, dilakukan maksimal 1 hari sebelum mengikuti kompetensi. Misalkan teman-teman kenanya di tanggal 9 ataupun 10 untuk mengikuti ujian, maka di tanggal 9 itu harap untuk melakukan yang namanya rapid test ya. Kemudian pelaksanaan rapid test akan difasilitasi oleh dinas kesehatan tersempat. Nah, kalau memang tidak difasilitasi oleh dinas tertempat, teman-teman bisa ke rumah sakit ataupun klinik terdekat ya. Kemudian menggunakan masker 3 lapis ya. Kemudian ditambah masker kain di bagian luar double masker ya. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun hand sanitizer apabila memang panitia menyediakan di lokasi ujian. Kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan seleksi guru tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan tim COVID di daerah ya. Kemudian seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 7 sampai dengan 10 ya, dalam 2 sesi ya. Jadi untuk tahap 2 ini akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan 10 dalam 2 sesi. Nah, sesi pertama yaitu dari pukul 7 sampai pukul 10.50 ya. Jadi yang kena di sesi 1 itu dari jam 7 sampai 7.15 ya. Kemudian ini keterangannya, peserta hadir di lokasi ujian. Jadi usahakan teman-teman 30 menit sebelum acara dimulai, sebelum ujian dimulai, teman-teman sudah ada di lokasi ya. Jadi pastikan memeriksa di mana ruangnya, di mana dan sebagainya, administrasinya nanti dicek oleh panitia dan sebagainya. Nanti teman-teman pokoknya 1 jam ya, biasakan 1 jam sebelum itu ataupun 30 menit sebelum ujian itu sudah berada di lokasi ujian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian 7.40 itu registrasi pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, penitipan tas. Kemudian 7.40 sampai ini body checking, peserta memasuki ujian dan pelaksanaan ujian itu dari jam 8 ya sampai 8.40. Nah, jadi biasakan 1 jam sebelum itu sudah datang. Jadi makanya sini dibuat jam 7 biar teman-teman itu bisa datang ke lokasi jam 7 sehingga
ini persiapan administrasi dan sebagainya bisa disiapkan ya. Kemudian untuk sesi kedua ya, dari jam 8 sampai 10.50 dimulai ujiannya ya. Kemudian sesi 2 itu dari jam 13 ya, jam 1 siang sampai dengan 16.50, artinya jam 5 kurang 10 ya. Kemudian ini waktunya nanti mulainya ujian dari jam 14 sampai 16.50 ya, biasakan 1 jam sebelum dimulai itu sudah ada. Nah, kemudian untuk poin ke-7 itu bagi peserta yang hadir ke lokasi TUK dapat tanpa membawa dokumen asli rapid test dengan akan dipindah ke sesi susulan. Nah, jadi bagi yang nanti rapid testnya tidak dibawa, dia akan dipindahkan ke sesi yang kedua. Misalkan dia datang ke sesi pertama nih nggak bawa rapid test, maka akan dipindahkan ke sesi susulan ya. Kapan sesi susulan? Nanti tanyakan ke panitianya. Bagi peserta yang hadir di lokasi lebih dari 7.15 waktu setempat pada sesi 1 dan pukul 13.15 waktu setempat pada sesi kedua tidak dapat mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 2. Ya. Ini bias diperhatikan teman-teman, bagi peserta yang hadir di lokasi lebih dari pukul 7.15 ya, berarti paling telat 7.15 waktu sesempat pada sesi pertama dan pukul 13 sesi kedua ya, tidak dapat mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 2 ya. Kemudian bagi peserta yang tidak hadir ke lokasi TUK pada sesi yang telah ditentukan dengan alasan kesehatan rapid test dan positif ataupun melahirkan karena alasan khusus ataupun keadaan yang mudarat dan sebagainya, ini wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi ataupun proktornya dengan menyertakan alasan dan bukti. Kalau memang betul-betul misalkan ada guru yang lagi hamil dan sebagainya, tiba-tiba di hari H akan lahiran, itu tolong dibuatkan surat keterangan baik itu dari rumah sakit ataupun sebagaimana, nanti disampaikan ke tim di lokasi ya. Kemudian selanjutnya pengawas dan penanggung jawab memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah peserta dapat mengikuti ujian susulan atau tidak ya. Nah, kemudian untuk poin 10, sesi usulan akan dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, jadi ketika nanti tanggal 7 sampai 10 sudah diadakan sesi ujian tahap 2. Nah, kemudian nanti minggunya ujian susulan. Susulan tuh bagi yang sudah saya bacakan tadi. Ya, misalkan dia positif, kemudian terlambat dan sebagainya. Yang tadi juga seperti ini di poin 9. Nanti akan dipindahkan di tanggal 12. Nah, jadi seperti itu. Peserta yang mengikuti ujian susulan wajib mengikuti prosedur yang sama. Jadi sama prosedurnya, tidak ada bedanya. Kemudian peserta yang tidak dapat hadir pada sesi susulan, baik karena itu masih dalam kondisi terpapar COVID ataupun asal lain, tidak dapat mengikuti seleksi tahap 2. Ya, jadi dinyatakan dia tidak mengikuti tahap 2. Kalau memang di sesi tanggal hari Minggu ini memang tidak hadir, dia tidak bisa mengikuti atau tidak dianggap mengikuti tahap kedua ya. Mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai beberapa ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 untuk guru PPK tahun 2021. Mungkin kalau memang ada pertanyaan yang lain, silahkan teman-teman tanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Pak Mun karena kita selalu update berita-berita informasi penting dunia pendidikan. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan dan semoga sukses untuk ujian PPK tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.